Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri yang menjadi mitra strategis LDII dalam melahirkan juru dakwah menghela tausiah kebangsaan. Sebagai narasumber utama, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Dr. Kiai Haji Marsudi Syuhud MA. Acara tersebut diikuti DPW dan DPD LDII di seluruh Indonesia secara daring. Acara tausiah kebangsaan itu diikuti lebih dari 5.000 orang yang terdiri para ulama dan para pengurus LDII serta perwakilan dari MUI di provinsi dan kabupaten kota. Kiai Haji Sunarto MSI, pimpinan Ponpes Wali Barokah Kota Kediri mengatakan, sebagai pondok pesantren yang diamanati DPP LDII untuk menghasilkan juru dakwah, posisi pondok pesantren Wali Barokah ini sangat strategis. Maka para juru dakwah itu perlu dibekali ilmu agama yang kafah dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mantap. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Umum DPP LDII Insinyur Kiai Haji Kriswanto Santoso MSI mengemukakan pentingnya menjalin silaturahim. Dengan silaturahim itu, para tokoh agama bisa turut memikirkan bangsa dan negara sebagai kontribusi untuk menjadikan Indonesia negeri yang makmur, penuh rahmat dari Allah. Tausiah ini jadi penting untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah agar ukhuwah watoniyah juga kuat, dan ketiga, ukhuwah basariyah terjaga. Dari perbedaan itu, justru kita menyatu, pungkas Kiai Haji Kriswanto Santoso. Dalam tausiah kebangsaan, Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Marsudi Syuhud menekankan pentingnya keterhubungan antar manusia, sehingga antar manusia terhubung rohani, pikiran, amaliyah, dan berbagai hal lainnya. Ketika semuanya nyambung, keberkahan itu hadir, ujarnya. Keterhubungan itu menurutnya sudah dicontohkan Rasulullah SAW dalam membangun negara kecil bernama Madinah yang tertuang dalam Piagam Madinah. Ia menekankan konteks hubungan negara dan agama terdapat dalam 3 hal. Pertama, negara harus mampu membuat hubungan antara hukum tetap, Al-Quran dan Al-Hadis dengan produk undang-undang yang dihasilkan negara. Aturan yang dibuat negara harus bermanfaat dan mengurangi kemaksiatan atau kekacauan, ujarnya. 2. Bernegara itu harus bisa menyatukan maslahah umum dan individu. Contohnya pajak. Hasil pajak bermanfaat untuk kepentingan umum, namun ada kalanya masyarakat dalam kondisi tak mampu bayar pajak, maka aturannya diubah bisa afirmasi atau tax holiday. Dan yang ketiga, menyatukan atau merukunkan kepentingan materi dan rohani. Saat negara memperbolehkan salat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya, bahkan mengurusinya, maka sudah syariah. Meskipun bakal ada tabrakan antara syariah dan maksiat, misalnya ada korupsi bantuan sosial, maka korupsinya dibasmi, bukan bantuan sosialnya yang dihilangkan. Ia mengingatkan, negara yang didasari musyawarah maka hukumnya wajib menjaga kesepakatan atau produk musyawarah tersebut. Apa yang kurang dari negeri ini, ia berpesan untuk diperbaiki bersama, bukan negaranya yang dirobohkan, pungkasnya. Ia juga minta semua bersyukur atas rahmat Allah kepada Indonesia yang aman dan tentram. Alhamdulillah saya bisa silaturahim ke LDII untuk bisa minimal nyambung secara fisik, nanti akan nyambung secara pikiran, akan nyambung menjadi silaturahmi. Kalau sudah demikian, hal-hal yang tidak nyambung bagaimana biar nyambung. Itu saja intinya di situ, dan saya senang saya datang ke sini tidak sendiri, ada 4-5 orang yang ikut dari MUI, dari ketua pengkajian, dari wakil sekretaris, wakil sekjen, dan dari sekretaris pengkajian.